Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, saya akan menjelaskan strategi pembelajaran pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, pola blended learning untuk agenda 1, sikap dan perilaku bela negara. Video ini merupakan salah satu tugas workshop pelatihan dasar CPNS PNBP LAN Angkatan 14 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sri Sunarti, saya Widya Suara Ahli Madya pada Lokadiklat Keagamaan Bandar Lampung. Dasar hukum pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, Fungsi dan Tugas serta Kewenangan Lembaga Administrasi Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan LAN RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Dan terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga administrasi negara. Terkait dasar hukum operasional pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, yang pertama yaitu Keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 13 garing K titik 1 garing PDP titik 07 garing 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Yang kedua yaitu Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 14 garing K titik 1 garing PDP titik 07 garing 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Struktur kurikulum pembentukan karakter pegawai negeri sipil pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 14 garing K.1 garing PDP.07 garing 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Yang pertama yaitu sikap dan perilaku bela negara. Yang kedua nilai-nilai dasar PNS. Yang ketiga kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu habituasi. Tujuan pembelajaran agenda 1 yaitu untuk membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indikator hasil belajar yaitu pertama, menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Yang kedua, menjelaskan analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, yaitu melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Materi pokok dan submateri pokok pada agenda 1. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dengan submateri pokok, wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi NKRI. Yang kedua, analisis isu kontemporer dengan submateri pokok, perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer, dan teknik analisis isu. Yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara dengan submateri pokok, kerangka kesiapsiagaan bela negara, kemampuan awal bela negara, serta rencana aksi bela negara dan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Untuk tahapan pembelajaran agenda 1, sikap dan perilaku bela negara pada Latsar CPNS dengan menggunakan pola blended learning, yaitu terdiri dari yang pertama MOC yang dilakukan selama 16 hari dengan porsi materi agenda pertama yaitu 3 hari, dilaksanakan pada hari kedua dan hari keempat, dan dilaksanakan dengan aplikasi Suajarlan dengan total JP 9 JP, yaitu 3 JP per hari. Kemudian e-learning melalui Kolab Jarlan dengan total 22 hari, porsi untuk materi agenda pertama yaitu 3 hari, dilaksanakan pada hari pertama sampai dengan hari ketiga menggunakan aplikasi Kolab Jarlan. Total 22 JP, dilakukan secara sinkronus 5 JP dan asinkronus 22 JP. Yang terakhir yaitu klasikal dengan total hari 6 hari untuk porsi materi agenda pertama yaitu 1 hari dilaksanakan di hari ketiga total 12 JP. Untuk pembelajaran mandiri atau MOOC dilakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat dengan pembelajaran agenda pertama total per hari JP adalah 3 JP. Catatan untuk pembelajaran mandiri atau MOC. Yang pertama, pembelajaran pada MOC secara mandiri dilakukan oleh para peserta atau self-learning
dan asinkronus yang dilaksanakan selama 48 CP atau setara dengan 16 hari kerja dan dilaksanakan di tempat kedudukan peserta. Yang kedua, waktu mulai dan selesai pembelajaran dapat diatur secara fleksibel dengan memperhatikan kesiapan belajar peserta. Kemudian yang ketiga, pembelajaran MOOC dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari materi kebijakan sampai dengan evaluasi akademik. Untuk evaluasi akademik dilakukan dalam bentuk soal pilihan ganda pada level knowledge. Selama pembelajaran MOOC, sikap perilaku peserta akan dinilai oleh sistem berdasarkan keaktifan peserta dalam mempelajari materi pembelajaran di MOOC dan selanjutnya akan dikonversi menjadi nilai sikap perilaku. Dan yang terakhir yaitu peserta harus menyelesaikan evaluasi akademik pada agenda 2 dan 3 serta sikap perilaku dalam MOOC paling lambat sebelum pembelajaran klasikal pada blended learning atau 3 hari sebelum melaksanakan evaluasi seminar aktualisasi. Pembelajaran mandiri atau MOOC dilakukan pertama dengan masuk atau login menggunakan smartphone dan menggunakan NIP CPNS. Yang kedua yaitu dengan membuka video selamat datang mulai dari Presiden, Menpan, Kepala Lembaga Administrasi ataupun Deputi. Yang ketiga yaitu peserta diwajibkan untuk melihat overview agenda, mendownload sebuah modul, baik itu PPT, podcast, infografik, atau gamification untuk mata pelatihan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan post-test. Nah, strategi pembelajaran di MOOC terdiri dari dua langkah. Langkah yang pertama yaitu tentang materi kebijakan, langkah yang kedua yaitu materi substansi yang terdiri dari dua poin. Substansi pertama memiliki bobot 70% dan substansi kedua memiliki bobot 30%. Untuk agenda pertama terdiri dari modul bahan tayang untuk dibaca dan diunduh, lalu media dan micro learning itu juga dapat dibaca dan diunduh. Skenario agenda pertama. Untuk agenda pertama, di hari pertama, pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Hari kedua, pembelajarannya dilakukan secara asinkronus. Hari ketiga, secara asinkronus dan sinkronus. Nah, catatan penting dalam melaksanakan pembelajaran distance learning, yaitu pertama, untuk pembelajaran agenda pertama, peserta akan dibagi menjadi 4 kelompok dengan 4 pemateri. Maksimal 1 materi terdiri dari 10 orang. Saat sinkronus, waktu pelaksanaan dan sebaran jumlah JP untuk setiap agendanya bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan aspek kesiapan para peserta. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran asinkronus boleh dilakukan dengan self-learning, belajar mandiri, dengan mengerjakan tugas individu, belajar mandiri dengan mengerjakan tugas kelompok, dan self-activity dengan mengerjakan tugas-tugas lainnya seperti learning journal. Tugas individu maupun kelompok yang diberikan harus dapat meningkatkan kemampuan peserta dan hasil penugasan diperiksa dan dinilai oleh pemateri atau tutor serta diupload di LMS. Desain pembelajaran agenda yang pertama, hari pertama dengan jumlah JP 2 JP sinkronus, yaitu 1 perkenalan dan membangun hubungan peserta. Yang kedua, tanya jawab pengalaman dan pemahaman pembelajaran di MOOC. Dan yang ketiga yaitu penjelasan tugas individu dan kelompok. Untuk asinkronusnya, yang pertama peserta melakukan tugas individu maupun kelompok dengan menyusun rencana aksi bela negara dengan menerapkan 5 nilai bela negara dan membuat learning journal. Sedangkan untuk kelompok, yaitu membuat sebuah video visualisasi bangsa dan kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Untuk di hari kedua, tidak ada sinkronus, hanya ada asinkronus dengan tugas individu membuat perjanjian komitmen bela negara dalam menjalankan tugas sebagai ASN dengan pimpinan, serta membuat learning journal. Dan untuk tugas kelompoknya yaitu membuat analisis isu kontemporer. Di hari ketiga, sinkronus, peserta melakukan pengecekan progres pekerjaan tugas individu dan kelompok. Paparan tugas individu, yaitu draft rencana aksi bela negara dari beberapa peserta dan keseluruhan sesuai dengan waktu yang tersedia. Memberikan umpan balik dan memberikan penjelasan atau pengenal awal untuk tahap klasikal. Dan untuk asinkronusnya yaitu memberikan tugas individu, finalisasi rencana aksi bela negara, membuat learning journal, dan juga tugas kelompok dengan membuat video podcast tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, masing-masing
penugasan berikut penjelasannya. Yang pertama, untuk menyusun rencana aksi bela negara dengan menerapkan 5 nilai bela negara, tugasnya yaitu nilai bela negara yang diimplementasikan adalah 5 nilai bela negara dengan minimal 2 indikator pada setiap nilainya. RABN dibuat dalam bentuk matriks, kemudian diimplementasikan selama habituasi. Peserta harus melaporkan progres implementasi RABN kepada mentor setiap minggu. Dan di akhir implementasi RABN, mentor diwajibkan memberikan penilaian terhadap hasil implementasi tersebut dan kemudian diserahkan kepada panitia penyelenggara. Peserta mempresentasikan laporan aksi bela negara dan mendokumentasikannya dalam format video dengan durasi 3-5 menit pada saat pembelajaran klasikal dengan agenda SPBN, bentuk RABN, dan laporan SBN dalam bentuk VDF. Waktunya diberikan di hari pertama sinkronus dan paparan nanti di hari ketiga sinkronus. Terkait tentang penugasan dengan membuat learning journal, yaitu peserta membuat bentuk rekaman suara yang berisi tentang pengalaman pembelajaran harian, baik saat sinkronus maupun asinkronus, dengan durasi waktu maksimal 3 menit, dan pengumpulan yaitu pada setiap hari pada pembelajaran di standar linear untuk agenda pertama. Berikut merupakan contoh matrik rencana aksi bela negara. Untuk tugas yang kedua, asinkronus, yaitu membuat video visualisasi bangsa Indonesia dan kampanye bangga berbangsa Indonesia. Penjelasan tugasnya yaitu video merupakan konten video memvisualisasikan bangsa dan kampanye bangga berbangsa Indonesia, serta akhir video dilengkapi dengan pernyataan kata-kata semangat untuk Indonesia dan tiap peserta. Video memperlihatkan unsur-unsur kampanye dengan durasi waktu maksimal 5 menit. Bentuk file yaitu MP4, waktu pembuatan di hari pertama sinkronus dan pengumpulan nanti di hari ketiga sinkronus dengan penilaian ketepatan substansi dan juga estetika video. Untuk penugasan yang ketiga, yaitu membuat perjanjian komitmen bela negara dalam menjalankan tugas sebagai ASN dengan pimpinan. Perjanjian komitmen dibuat semacam kontrak dengan pimpinan yang mendeskripsikan perjanjian sesuai dengan tupoksinya masing-masing peserta. Perjanjian ditulis dan ditandatangani oleh peserta serta pimpinan. Bentuk yang akan dikumpulkan yaitu bentuk VDF, kemudian waktu pembuatan di hari kedua sinkronus dan dikumpulkan pada hari ketiga sinkronus agenda pertama. Ini merupakan salah satu contoh komitmen implementasi bela negara yang dapat dilakukan, yang dibuat oleh peserta. Penjelasan tugas yang keempat yaitu membuat analisis isu nasional dilakukan pada saat asinkronus. Tugasnya yaitu pertama, peserta mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu nasional secara aktual dan memilih salah satu saja isu dengan teknik tapisan isu. Kemudian, tentukan penyebab-penyebab terjadinya isu tersebut dan menjelaskan dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Buatlah rekomendasi upaya pencegahan ataupun penyelesaian terhadap isu tersebut. Gunakan teknik-teknik analisis isu yang Anda kuasai. Dibuat dalam bentuk 5 lembar kertas HPA4 ukuran huruf 11 dan spasi 1,5 dalam bentuk PDF dan dibuat dibuat di hari kedua sinkronus dan pengumpulan di hari ketiga sinkronus. Untuk tugas yang kelima yaitu membuat video podcast tentang membangun kesiapsiagaan bela negara. Video podcast dilakukan secara luring ataupun daring dengan narasumber. Narasumber merupakan seseorang yang bisa memberikan penambahan wawasan terkait kesiapsiagaan bela negara. Durasi podcast maksimal 10 menit, bentuk podcast yaitu video atau MP4. Podcast diupload di media sosial, kemudian ditautkan linknya ke media sosial instansi masing-masing. Waktu pembuatan yaitu di hari ketiga sinkronus dan dikumpulkan pada hari ketiga sinkronus juga. Pembelajaran klasikal. Nah, pembelajaran dilaksanakan selama 6 hari, mulai dari hari pertama registrasi sampai hari ketiga seminar aktualisasi. Catatan untuk para peserta dalam pembelajaran klasikal. Yang pertama untuk pembelajaran agenda pertama. Pembelajaran berbasis kelas atau angkatan dengan pengampu minimal 2 orang. Materi yang disampaikan harus bersifat penguatan dan pendalaman. Proses pembelajaran menekankan pada outdoor activity, berorientasi pada sikap perilaku bela negara, dan selama pembelajaran klasikal dapat disisipi kegiatan asinkronus yaitu merekam learning journal,
merekam learning journal, diupload di YouTube dan di-share linknya. Nah, pembelajaran klasikal dilakukan selama 12 JP. Yang pertama terdiri dari beberapa sesi. Sesi pertama yaitu praktek kesiapsiagaan bela negara dengan jumlah JP3. Sesi kedua yaitu dengan praktek membangun tim dan pemaknaan. Sesi ketiga yaitu paparan, laporan aksi bela negara dan pembuatan materi agenda pertama. Sesi keempat yaitu gladi ASBN dan sesi kelima yaitu acara ASBN. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua.